Pemirsa, kita awali Anyu sore hari ini dengan informasi kapal laut KM Niki Sejahtera terbakar di perairan Banjarmasin. Proses evakuasi penumpang dan awak kapal laut oleh Bakamla berlangsung dramatis. Seperti inilah situasi kebakaran kapal laut KM Niki Sejahtera di perairan Banjarmasin. Api keluar dari bagian kardek kapal dan mengeluarkan asap tebal di sisi atas. Akibat kebakaran ini posisi kapal miring hingga nyaris tenggelam. Menerima informasi ini, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia langsung menurunkan kapal KN Singa Laut 402 untuk evakuasi dan upaya pemadaman. Proses evakuasi berlangsung dengan mengutamakan keselamatan penumpang, di mana kapal ini dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal KM Niki Sejahtera membawa 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 motor, dan mengangkut 44 kru serta 108 penumpang. Pun posisi KM Niki Sejahtera kurang lebih 100 nautical mile dari pintu masuk alur Banjarmasin. Ketika kami merapat ataupun mendekat KM Niki Sejahtera, Niki Sejahtera menginformasikan kepada kami dan seluruh kapal yang ada sekitar posisi kejadian bahwa mereka tidak bisa melaksanakan pemadaman kebakaran. Kemudian mereka melaksanakan peran peninggalan. Ketika KN Singa Laut mendekat ke posisi KM Niki Sejahtera, kemudian KN Singa Laut menurunkan rig untuk membantu melaksanakan evakuasi dari seluruh kru dan penumpang KM Niki Sejahtera. Dan alhamdulillah selesai evakuasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan seluruh personil dalam keadaan aman, personil KM Singa Laut dalam keadaan aman. Seluruh penumpang dan kru KM Niki Sejahtera berada di KM Singa Laut dalam keadaan aman. Kita ke informasi lain, pemirsa. Densus 88 anti teror temukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris yang dari satu keluarga ayah, ibu, anak masih diperiksa intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya 1 botol TATP ukuran 1 liter, 5 jerigen aseton, 1 jerigen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak, kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang yang merupakan satu keluarga diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dari lokasi. Polisi juga mengerahkan tim Inavis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media.
Menurut warga sekitar, ketiga terduga teroris itu tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra Ananda putranya ya, lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena kalau restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau misalkan itu dibayarkan. Kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Aprianti Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Aprianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftar ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald berpergian ke luar negeri. Nanti setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal, dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa khawatir diancam dan terjadi intervensi hukum, korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan balita di daycare Depok mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Sementara tersangka kini dalam kondisi sakit dan rencananya akan dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap memberikan perlindungan kepada saksi terkait kasus penganiayaan kepada anak berinisial MK yang dianiaya di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Pengajuan perlindungan ke LPSK merupakan inisiatif korban dan para saksi yang khawatir terjadinya ancaman, intimidasi maupun intervensi proses hukum dalam kasus ini. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Polres Metro. Baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan, tapi ini proses masih berjalan sangat panjang, bahkan belum P21. Maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama, pekerjaan maupun jumlah saksi yang saat ini hadir untuk meminta perlindungan. LPSK menerima permintaan atau permohonan dari pihak manapun yang terdapat tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan terhadap MK. Kasus yang menarik perhatian, apalagi menyangkut mengenai anak, menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain, ini menjadi perhatian kita semua. Harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini, ya, memberikan perhatian. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita di daycare miliknya, diketahui saat ditangkap sedang dalam keadaan kurang sehat dan tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Pihak kepolisian Polres Metro Depok berencana membantarkan tersangka ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemulihan kesehatannya. Meski dilakukan pembantaran, namun polisi menyebut proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti tidak ditahan ya, maksudnya hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya, masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Kramat Jati, karena di Kramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh mereka. Polisi pun masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penelusuran terkait kemungkinan adanya korban lain selain 2 korban yang sudah melapor ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK?
Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Gitu. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada, kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah hasil peninjauan kembali Saka Tatal berpengaruh untuk terpidana kasus Vina lainnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Prof. Muzakir. Selamat sore Pak Arianto, Prof. Muzakir. Selamat sore Pak Davi, selamat sore Profesor. Selamat sore. Baik, pertama saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof, jadi seperti apa sebenarnya pengaruh dari putusan sidang PK Saka Tatal terhadap terpidana yang lain, Prof? Ya, seperti tadi statement tadi bahwa yang intinya begini, kan ini Saka Tatal itu dua hal yang diajukan. Yang pertama adalah terkait bahwa kematian dua orang namanya Vina dan temannya itu ternyata menurut pemohon PK adalah dikonstruksi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukannya dia adalah bukan pembunuhan berencana. Ya. Ini beberapa bagian sudah dibantah atau sudah disampaikan kepada pemohon PK ini tentang dokumen-dokumen yang memastikan atau istilah bahasanya diyakini dia adalah bukan sebagai pembunuhan berencana. Kemudian kondisi korban juga memastikan menurut pemohon PK itu juga bukan sebagai pembunuhan berencana. Nah kalau itu terjadi bagian pokok di situ terkait dengan perbuatan pidananya yang diduga dia adalah sebagai kecelakaan tunggal atau kecelakaan lalu lintas, berarti kalau kecelakaan lalu lintas perbuatannya adalah bukan pembunuhan berencana. Ya. Karena pembunuhan berencana itu adalah kejahatan yang terberat dalam tindak pidana pembunuhan dalam KUHP. Ya. Sehingga dengan demikian kalau itu tidak ada dan tidak ada berarti tidak ada. Kalau tidak ada berarti objek yang menyatakan atau simpulan yang menyatakan itu sebagai perbuatan pembunuhan berencana itu tidak ada. Kalau ada dua orang meninggal, Kiki sama Vina itu meninggal, itu benar adanya. Cuma menjadi masalah adalah sebabnya apa? Apakah pembunuhan berencana atau karena sebab-sebab lain yang diduga sebagai pemohon itu adalah sebagai kecelakaan murni gitu. Nah, kalau itu benar kecelakaan murni, berarti semua tindak pidana tidak ada melakukan sepakat jahat untuk melakukan pembunuhan berencana gitu. Nah, itu yang membuat efek tadi disebutkan bahwa efeknya apa ya? Efeknya kalau putusan itu diterima dan itu karena terjadi kecelakaan, itu artinya apa? Artinya tidak ada pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Pasal 5 dasarnya pasal 55 hubungannya dengan pasal 340. Begitu prinsipnya. Baik, Pak Arianto, Anda sepakat seperti apa, Pak? Pandangan Anda? Saya tidak mengatakan sepakat dan juga membantah ya. Kalau dari pandangan saya ini kan, ini sekarang kan yang diajukan oleh Saka Tatal itu dulu kan sasarannya adalah untuk mengembalikan nama baik ya. Karena apa? Karena dia merasa diadili dengan suatu persidangan yang tidak berkeadilan. Sehingga dia protes kemana-mana melalui media dan sebagainya, sangat heboh, dan saya waktu itu menyarankan salah satunya cara untuk mengkonter putusan yang tidak adil itu adalah kalau sudah sampai inkrah itu ya melalui PK kan gitu. Nah sekarang sudah diajukan dan kemudian dalam mengajukannya itu ternyata
banyak sekali. Menurut saya kan PK itu ada 3 ya paling tidak ya. 1 ada novum baru, 2 mengatakan dulu ada kekhilafan hakim, 3 ada putusan yang bertentangan gitu lah. Ya. Kelihatannya PK ini diajukan karena ada 2, karena putusan bertentangan tidak ada kan. Itu putusan udah inkrah dan tidak ada putusan lain yang bertentangan dengan itu. Jadi cuma 2, diajukanlah 9 novum itu. Tetapi di dalam pengajuan 9 novum itu ternyata kan di dalam persidangan kemarin itu ada para saksi ahli, saksi fakta dan sebagainya yang kesemuanya itu tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang dikatakan novum, tetapi juga sebagai ulasan bahwa putusan yang dibuat oleh tahun 2016-17 itu adalah keliru, itulah itu yang disampaikan oleh para ahli dan sebagainya. Nah itu kalau menurut pandangan saya, ya padahal dulu putusan yang dulu itu kan sudah diputuskan oleh hakim ya, dengan bukti-bukti yang banyak. Saya tidak mengetahui buktinya itu apa, kok kemudian putusannya itu sebagai suatu pembunuhan yang berencana kan gitu kan. Nah kemudian ini dibantah oleh para kuasa hukum daripada Sata ini, terutama ini Tata sekarang ini, bahwa itu dulu tidak ada buktinya itu. Pak Farhan itu nantang saya, mana Pak Arianto buktinya itu berencana. Nah, saya ditanya, saya nggak ngerti, saya nggak ikut dalam persidangan kok kan gitu kan. Nah nanti makanya itu sekarang nanti putusan Saka ini apabila dikabulkan ya, nanti dilihat dulu apa putusan pengabulan daripada PK itu apa. Saya tidak tahu persis ya. Saya tidak berpengalaman di dalam masalah PK ini ya. Hakim memutus PK ini. Tapi seandainya di dalam PK itu diputuskan bahwa ternyata putusan yang dulu itu tidak benar mengatakan itu adanya pembunuhan berencana, dan dengan demikian maka si Saka ini tidak mungkin dong, kalau tidak ada kasusnya kan nggak mungkin ada tersangkanya kan gitu. Nah itu bisa jadi nanti yang lain juga itu terikut gitu. Tapi kalau benar putusannya cuma kepada Saka Tatal tok gitu ya, dan tidak menyebutkan bahwa dulu itu memang peristiwanya itu sudah benar kayak gitu, pembunuhan direncanakan, tapi si Saka Tatal ini tidak terlibat di dalam itu karena alibinya waktu itu jelas, kuat dan sebagainya, maka ya mungkin hanya untuk Tatal sendiri gitu. Jadi kalau pandangan saya tergantung daripada nanti bunyinya PK ini gitu. Tapi saya apapun yang terjadi saya lega karena apa? Proses gonjang-ganjing yang selama ini liar di medsos itu sekarang sudah terarah kepada jalur yang benar untuk mencari kebenaran gitu. Ya, oke. Kira-kira itu pandangan saya. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof, sebenarnya prosesnya nanti di Mahkamah Agung akan seperti apa, dan apakah putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung ini secara otomatis membersihkan nama baik dari Saka Tatal? Jadi tadi sudah saya sampaikan, karena novumnya yang diajukan oleh timnya Saka Tatal itu beragam. Tadi itu ada 10 bukti baru. Alat bukti baru yang dipakai untuk menguatkan argumen Saka Tatal. Nah, dalam 10 bukti baru itu sebagian diantaranya adalah alat bukti novum. Ya. Kalau itu novum dipakai, berarti efeknya ada beberapa. Tadi saya sebutkan efeknya khususnya kepada perbuatan Saka Tatal sendiri. Bukti itu juga dipakai bisa untuk menunjukkan bahwa peristiwa kematian 2 orang. Pemirsa, emak-emak menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya judi online yang menyasar anak-anak. Mereka menyampaikan hal ini langsung kepada Menkominfo. Sejumlah emak-emak dari segmentasi emak-emak dan perempuan kreativitas perempuan Indonesia Maju bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi di kantor Kemenkominfo Jakarta. Mereka meminta pemerintah memberantas judi online yang semakin memprihatinkan. Permintaan ini ditanggapi positif oleh Menkominfo karena pengguna judi online sudah banyak menyasar anak-anak dan mempengaruhi perekonomian keluarga. Menkominfo juga menyoroti dugaan modus jual beli pulsa, tapi ternyata untuk usaha judi online. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin buka suara terkait gaduh sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Wapres mendesak Barreskrim mengungkap sosok tersebut agar tak terus menjadi polemik. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T ya.
tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Baris-Krim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Baris-Krim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Baris-Krim, tinggal Baris-Krim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Usai memberikan pernyataan praktek judi online dikendalikan sosok inisial T, Kepala BP2MI Beni Ramdhani akhirnya menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Beni Ramdhani menyebut tak hanya inisial T, tapi juga banyak inisial lain yang disampaikan. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjawab kegaduhan usai pernyataannya mengenai dugaan praktik judi online dikendalikan seseorang berinisial T. Beni berdalih tak hanya menyebut inisial T, tapi juga S atau J. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik, ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Ramainya pembahasan mengenai sosok bandar diduga berinisial T disebut awalnya oleh Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menau siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Waduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Dugaan sosok bandar berinisial T ini ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan, kata kunci inisial T sempat menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rangkaian kedua kereta autonomous rail transit atau kereta tanpa rel untuk ibu kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel akan diuji coba Presiden Joko Widodo 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau autonomous rail transit untuk kedua kalinya tiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dulu akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini
ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar, langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sidang Kabinet Perdana di IKN akan digelar 12 Agustus 2024, meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana. Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan hadir. Sementara itu, pada 11 hingga 14 Agustus, Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus, Presiden akan memanggil kepala daerah ke Ibu Kota Nusantara. Yang menginap, kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah, Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya Bandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan ya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat dengan didampingi ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Prabowo menyampaikan kedatangannya untuk melapor kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke beberapa negara. Prabowo sebelumnya menghadiri pembukaan Olimpiade Prancis 2024 dan berbincang 4 mata dengan Presiden Emmanuel Macron. Ia juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke Turki, Rusia, Serbia, dan Albania. Ya, saya hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu 4 mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Ada ya Rusia, Turki, Serbia dan Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Penyampaian maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.
menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten. Aksi warga tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Lebak menindak pihak penambang pasir yang menyebabkan jalan rusak. Bagaimana para kiai meminta mereka dengan sangat santun untuk hanya sedikit saja bagaimana jalan kita tidak becek, bagaimana sungai kita tidak keruh, hanya itu, tetapi tidak didengar. Saya orang Cimarga ya, lawan kiai itu sudah tidak ada yang kesah. Ratusan warga Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten Jumat siang. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk menindak pihak tambang pasir agar mematuhi aturan yang telah disepakati. Aksi unjuk rasa ini digelar lantaran warga kesal dengan kondisi jalan rusak dan berlubang yang disebabkan aktivitas kendaraan dengan muatan berlebih. Selain itu, truk pengangkut pasir juga diduga menjadi pemicu jalan beton rusak. Dalam aksi ini, warga mengajak para pengusaha tambang dan angkutan pasir untuk tidak menjual dan membawa pasir basah yang mengakibatkan jalan Cimarga menjadi rusak, serta tidak membuang limbah pasir ke sungai yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Kami sudah melakukan upaya sejak awal, mulai dari kami mediasi, kemudian mereka melakukan himbauan, bahkan sidak-sidak ke wilayah pertambangan. Terakhir, barangkali 1 bulan yang lalu, kami bertemu dengan semua pengusaha difasilitasi oleh kecamatan, dan di situ kita mendapatkan hasil kesepakatan musyawarah. Ya, salah satunya tadi di dalam salah satu poin itu menyebutkan tidak akan menjual pasir basah. Faktanya setelah sebulan berlalu, kami di lapangan itu tetap menemukan hal seperti itu, dan itu hampir setiap hari. Sementara itu, Iwan Kurniawan, PJ Bupati Lebak mengatakan jika pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke lokasi dan memanggil semua stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang dituntut warga Cimarga. Nanti semoga setelah paripurna saya akan lihat lokasinya seperti apa. Saya akan panggil hari Selasa untuk menjajaki lokasinya seperti apa. Itu pola saya dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya kita komunikasi dengan aksi-aksi, tapi kita komunikasi dengan baik yang nantinya akan muncul permasalahan dan solusi yang harus kita lakukan. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait permasalahan galian pasir. Warga pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebelumnya pemilik daycare Meita Irianti yang dikenal sebagai selebgram dan kerap membuat konten tentang pola asuh anak ditetapkan sebagai tersangka. Meita yang sedang hamil terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wensen School Indonesia sekaligus influencer parenting Meita Irianti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Di hadapan polisi dan wartawan, Meita yang sedang hamil tak berkutik dan hanya tertunduk lesu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI. Tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini sehingga kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Meita Irianti dilaporkan orang tua korban yang menitipkan balitanya ke tempat penitipan anak milik Meita di Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, tersangka menganiaya 2 balita.
masing-masing berusia 2 tahun dan 9 bulan. Peristiwa ini terungkap dari kecurigaan sejumlah guru di daycare. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Bahkan salah satu korban mengalami dislokasi kaki karena dibanting oleh tersangka. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Sementara polisi menyebut tak menutup kemungkinan ada korban lain yang dianiaya tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus dan ada kehilafan majelis hakim yang memutus perkara pembunuhan tanpa bisa membuktikan satu persatu peran terdakwa. Jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian. Yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan.
Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK. Dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk